Ya, jadi sisi lain adalah jadi kita lebih mesra dengan keluarga kan. Yep. Setelah misalnya setelah bertahun-tahun seorang ayah dan ibu harus pisahnya lama, yang satu udah harus tinggal di apartemen mendekati kantornya, sekarang semua ngumpul di rumah. I think it's God magical way to tell us that okay, I love you that much. I now put you in one house gitu. Jadi so that you can show love and respect and tolerance, you know, and compassion gitu. Jadi memandangnya bisa dari berbagai sudut. Iya, emang ini masa berat. Iya, kita kehilangan orang-orang penting. Iya, ini menyulitkan. Ini iya depressing. Tapi there's always a silver lining in everything that happen in our life, kan? Dan gitu, jadi yang saya sempat baca juga, Bu, ada yang bilang kan, banyak yang bilang ngeluh gitu kan pada saat ini, jualan susah nih, produktivitas menurun, berat, semua jualan juga susah, business owner tadi Bu bilang, restoran semua pasti terdampak. Tapi balik lagi perspektif, kalau kita melihat bahwa memang at the end of the day keluarga kita semuanya tidak ada yang terdampak, mudah-mudahan ya tidak ada yang terdampak secara kesehatan, semua sehat, bisa makan, bisa tidur dengan nyaman. Saya rasa tidak ada alasan untuk kita mengeluh gitu. Maksudnya memang betul tadi Bu bilang berat, betul, semua merasakan ini, tapi kita juga harus melihat bahwa ada hal yang kita harus syukuri, grateful. Betul. It's a time for creativity. Kamu baca sebaran WA nggak sih yang tulisannya Pak Dahlan Iskan itu? Belum, Bu, belum. Apa itu, Bu? Jadi tukang cukur barbershop beredarlah, berkelilinglah gitu. Bawa kontak orang-orang tuh, misalnya di WA, di kontak, saya bisa datang ke rumah. Pemilik hotel jualanlah dengan cara you want to do your personal isolation, we have the hotel gini segala macam, isolasi pribadi di hotel gitu. Itu kan bisa juga, jadi bisa kreatif lah gitu. Orang teman saya aja bisa loh, dia karena kebisaannya cuma masak tuh dia jadi di tetangganya dia setiap hari WA, rencana masakan besok ini siapa yang mau, harganya sekian sih, bisa kreatif, bisa. There's always an opportunity in every opportunity, crisis, ya. Iya. Betul. Tapi iya berat. Orang suka bilang, lu sih Mbak enak, masih punya simpenan, masih punya tabungan. Ya iya sih. Tapi kan gue susah. Lu susah, dan juga 15 juta orang yang lain susah gitu loh. Ayo tolong menolong, ini gotong royong ke Ruwayahna lagi waktunya gitu. Ada satu sebaran WA juga yang judulnya tolong satu ajak dua. Itu menarik banget, itu konsep yang sangat menarik. Saya belum pernah dengar, Bu. Ibu kayaknya di grup WhatsApp yang berbeda dengan saya, Bu ya. Saya nggak pernah dapet yang begituan, Bu. Saya dapetnya hoax terus, Bu. Jadi ada anak dari SMA mana ya di daerah kok itu. Jadi dia punya saran, tolong satu ajak dua. Jadi misalnya keluarga saya menolong satu keluarga, misalnya keluarga si A. Saya menolong keluarga itu misalnya dengan memberikan beras 25 kilo per bulan, plus telur 5 kilo, plus minyak goreng misalnya. Satu keluarga untuk satu keluarga. Saya, si penolong ini, mengajak dua keluarga untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi, tolong satu, ajak dua. Itu konsep gotong royong banget kan. Dan itu budaya Indonesia sekali gitu ya. Iya, dan kreatif banget itu anak bikin YouTube-nya apa segala macam. Si creativity, kepaksa kreatif itu apa? The power of kepepet. The power of kepepet, betul. Oke, menarik. Gitu. Menarik. Bu, mungkin yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah di mana peran HR, Bu, di semua ini, Bu? Jadi di HR di perusahaan perannya sebagai apa saat ini? Apakah hanya penonton aja, mencoba untuk mengawasi gitu ya, atau ada peran lebih yang bisa dilakukan? Ini mungkin agak lebay ya, mungkin agak lebay, sok romantis gitu. Tapi menurut saya, be a buddy. Sekarang waktunya orang HR menjadi buddy. Be a listener. Kadang-kadang karyawan hanya perlu didengarkan. Kita juga kadang-kadang nggak bisa nolongin karena dia atasannya berbeda dengan atasan kita misalnya. Yep. Tapi be a buddy, be a listener gitu. Be a best friend. Kayaknya mesti itu sekarang, karena
Mau ngomongin apa juga sistem sudah ada. Mau ngomongin undang-undangnya ada gitu. Karena mereka tuh perlu temen loh, terutama orang-orang yang hidupnya sendirian ya, keluarganya jauh apa segala macam, ngobrol sama siapa. Jadi Betul. walaupun kedengaran agak lebay, agak sok romantis, tapi menurut saya orang HR sekarang harus jadi buddy. Bukan harus ya, perlu jadi buddy, perlu menjadi pendengar yang baik, perlu sekali-sekali bilang, gue ngerti perasaan lu, gue juga ngerasa yang sama. Gue ngerti lu stres, gue juga. Jadi nggak apa-apa kok, begitu tuh nggak apa-apa kok orang HR gitu. Vulnerable itu it's okay. This is situation yang emang membuatmu perlu begitu, membuatmu perlu menjadi buddy, perlu jadi sahabat. Orang namanya human resources kan, gitu. Jadi saya tidak punya banyak saran. Gitu. Itu kenapa? Part human-nya dari human resources gitu ya? Iya. Karena saya nggak terlalu banyak saran yang hebat-hebat ya. Mungkin Ray mesti menanyakan kepada orang HR yang lain, tapi sederhana aja. Dear listeners, sekali-sekali WA lah karyawan itu bilang, saya mengirimkan doa terbaik untukmu hari ini, semoga segala sesuatu berjalan lancar, semoga semua makhluk berbahagia, atau apalah. Sesuatu yang paling satu paragraf juga nggak nyampe gitu. Tell them that you're there, that you care gitu, that they know they can always call you at any time. Teman saya malah ada yang nekat. Guys, handphone gue 24 jam ya, buka. Gue bilang, lu gila apa? Emang ada yang nelfon malam-malam? Ada. Jam berapa? Jam 1. Ngapain? Cuma mau nangis doang. Terus ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa. Itulah makanya hasil obrolan sama dia itu, saya bilang, emang this is a time to be a buddy, a best friend, a listener gitu, buat orang HR. Karena banyak yang merasa bahwa ini berat sekali, Bu ya. Maksudnya dari banget sisi penjualan, dari sisi operation, apalagi yang harian pasti berat dan apalagi yang harian. Kamu tahu Matahari baru tutup kan? Ya beberapa tempat ya. Itu kan, kebayang mereka hanya dapat 3 bulan kalau nggak salah gajinya ya. Jadi saya nggak tahu, ini berita sangat simpang siur. Tapi bayangkan mereka hanya punya gaji untuk 3 bulan, itu berikutnya bagaimana? Iya, mau lebaran lagi. Iya, dan kayak gini, salah satu pertanyaan dari teman saya adalah, gimana ini ya, kalau emang business owner udah nggak punya duit, kan harus lay off gitu. Ya nggak apa-apa lay off, setiap orang memang perlu mengerti bahwa lay off adalah satu-satunya jalan keluar. Tapi kuncinya 2, 1 komunikasinya. Kedua, caranya. Nanti ketika ini sudah berakhir, sudah lewat, dan bisnis pick up, kan si business owner akan memerlukan orang-orang yang tadi pernah jadi karyawannya kan? Coba kalau cara lay off-nya kejam, terus diminta balik, enggak, pasti kan gitu orang ngomong. Dan itu salah satu peran si HR juga ya, selain juga jadi jembatan. Mendengarkan, tapi ketika memang sudah harus melakukan layoff, which is itu salah satu scope dalam HR juga, bahwa PHK gitu kan, dan proses komunikasi dan prosesnya tetap harus dikomunikasikan secara humanis lagi. Betul. Manusia ngewong ke wong kata orang Jawa mah. Jadi bilang, business owner tuh boleh bilang, nih ya, uang cadangan saya tuh hanya ada sekian. Dan hanya bisa untuk menggajimu 3 bulan ke depan. Daripada dirimu pusing harus datang ke kantor, bikin jadwal apa segala macam. Yuk saya kasih bayaran 3 bulan di awal deh. Tapi kamu diem di rumah ya. Kan bisa begitu. Jadi jangan berdasarkan ini. Dikarenakan situasi ini, maka dengan ini, dan sampai deh bahasa-bahasa kayak gitu. Iya. Jadi menurutku gitu sih. Nah, buat teman-teman mungkin yang tidak seberuntung kita, Bu, yang memang masih yang tadi Ibu bilang harian, yang mungkin ngalamin PHK, tentunya kan emosinya menjadi berbeda gitu kan. Tadi kan kita sempat ngomongin ada respect, ada self-control, ada tolerance. Tentunya tetap prinsip-prinsip yang sama mereka harus pegang juga gitu kan. Self-control juga mereka harus tetap pegang. Betul. Tapi kan dimensinya kan jauh berbeda daripada kita, Bu. Yang memang berat, tapi kita masih bisa hidup lah istilahnya gitu. Ada nggak, Bu, tips buat mereka mungkin gimana caranya mereka bisa lebih mengontrol emosinya dan melihat ini jadi sesuatu yang positif pada dasarnya gitu loh? Ya, beberapa orang atau beberapa orang bisa mengontrol emosinya ketika dia berada dalam kebersamaan dengan keluarganya.
family gitu ya, keluarga ya. Mangan orang mangan ngumpul, kalau orang Jawa bilang kan. Pokoknya yang penting kita kumpul, yang penting kita berbahagia. Orang Sunda juga gitu, ubiang-ubiang we kaditu pokoknya mau orang sasarangan gitu. Ngeriung ya, ngeriung. Ngeriung lah pokoknya mah. Itu ya, jadi agak susah sih. Ntar kalau saya kasih saran-saran, dia bilangnya, ya iya sih situ punya duit gitu. Ya, jadi kalau mau disuruh sederhanakan hidupmu, udah sederhana mereka. Iya kan gitu. Nah, menurut saya gini, untuk teman-teman yang belum seberuntung kita, mungkin kalau punya hutang, bicaralah dengan yang Anda hutangi, minta mundur 3 bulan, atau bicara dengan keluarga, bicara dengan anak-anak, bahwa kita harus lebih ketat lagi gitu. Kalau hidangan makanan, ya satu jenis lauk saja gitu. Dan bentar lagi mau Ramadan itu kenapa ya spendingnya jadi lebih besar gitu. Jangan, udah. Nggak usah. Sahur. Dan mungkin bisa jadi ini sebagai wake up call juga tadi seperti Ibu bilang, bahwa poin pembelajaran bahwa memang mungkin sudah saatnya dia untuk move on, dalam arti mencari pekerjaan lain, atau dia masuk ke usaha atau yang lain, di mana harus bijak dalam melihat situasi ini. Karena tadi Ibu bilang kan percuma juga untuk kita terlarut-larut dalam kesedihan dan jadinya negatif, jadinya depresi. Tapi kita juga harus melihat peluang apa yang muncul dari ini semua. Tadi seperti Ibu bilang kan, the time of creativity, the power of kepepet, dan itu memang yang membedakan orang-orang yang jadi, bisa sukses. Kalau menurutku sih bukan bagaimana caranya orang-orang yang belum seberuntung kita ini, bagaimana caranya mereka harus mengatur semua ini. Kalau aku kebalik, bagaimana caranya yang sudah beruntung menolong yang belum beruntung. Dah. Gitu. Misalnya pembantu deh, kita cuma perlu 1 pembantu misalnya. Ya udah deh, nggak apa-apa deh 2 pembantu. Kan ada yang nganggur barusan di PHK. Tadinya buruh di mana tuh jadi PHK. Yaudah sini jadi pembantu saya, misalnya selang-seling dengan pembantu yang ada sekarang gitu, menggantikan gajinya dia. Gitu. Jadi saya kalau ditanya saran apa ya untuk saran orang-orang yang barusan di PHK, saya nggak tahu. Tapi saya bisa kasih saran orang yang lebih beruntung. Itu tadi, tolong 1 ajak 2 itu bagus banget gitu. Dan ini saya berharap teman-teman yang Muslim tidak tersinggung ya. Gini. Puasa itu kan urusan saya dengan Tuhan. Tuhan kan nggak nyuruh sahur yang banyak, yang enak, yang ini kan enggak. Buka puasa harus bikin kolak, harus bikin es buah, kan enggak gitu. Tuhan bilang makan pagilah diperlambat menjelang subuh, misalnya kalau subuh jam 4 makan setengah 4. Nanti makan segera azan, segera makan. Kan Tuhan juga nggak bilang makannya yang enak ini gitu ya. Enggak. Rasulullah juga dulu buka puasanya cuma pakai kurma dan susu kok gitu. Dan lebaran, aduh mumpung inget ya. Punten lebaran sekali ini aja deh. Nggak usah yang mewah-mewah, jangan beli baju baru. Aduh. Idul Fitri itu kan kita kembali kepada fitrah. Sudahlah sederhana. Kita juga mau sederhana aja kok gitu. Biasa ada 6 hidangan di rumah tangga saya yang Padang campur Sunda Jawa ini. Saya rencana mau 2 jenis masakan aja loh. Tapi banyak supaya bisa bagi dengan orang lain yang belum seberuntung kita lah. Mereka tuh mau, misalnya dilemanya adalah saya mau punya duit segini, kalau mau beli lontong berarti nggak cukup buat bikin opor. Kalau bisa bikin opor nggak bisa bikin lontong gitu loh. Nah, kita cari tahu, tanya sama pembantu kita tuh orang-orang di kampungmu perlu apa. Gitu loh. Bisa jadi misalnya kita spend 1 juta untuk hidangan lebaran. 200.000 aja, 800.000-nya bagi-bagi gitu. Ya. Kan bisa gitu. Saya rasa juga memang ini balik lagi ke kita harus melakukan apa yang kita bisa mungkin Bu ya. Mencoba melakukan apa yang kita bisa, di mana yang kita bisa. Iya, Mbak, itu betul banget, Re. Setuju, Re. Mungkin saya sekalian sharing nih Bu ke teman-teman juga ntar mungkin yang mendengarkan. Salah satu inisiatif yang kita lakukan di MDI saat ini adalah kita mau coba ada
kita bantu teman-teman mungkin yang mengalami PHK ke depannya atau apa, kita akan adakan sesi konsultasi untuk CV, untuk review, bantu mereka untuk bagaimana mereka bisa menemukan pekerjaan yang kembali. Itu yang dari kami coba lakukan inisiatifnya. Putus-putus, Bu. Kelihatannya agak terganggu. Keren. Bagus banget itu loh, Re. Iya. Iya, sama. Oke. Aku tapi masih jelas mendengar suaramu. Kamu dengar nggak suaraku? Saya mendengar jelas, sangat jelas, Bu. Oke, Bu. Oke. Saya sih sudah cukup, Bu. Mungkin terima kasih mungkin atas sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, membantu juga untuk ibu yang seorang ekstrovert ini untuk bisa ngomong dengan seseorang. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendengar sharing-sharing dari kita. Bu Yuna bisa membantu, bisa menginspirasi untuk kedepannya. Terima kasih buat Bu Sadra dan buat teman-teman yang nonton. Nanti kita sampai jumpa di sesi selanjutnya. Tentu sudah ada beberapa kata yang saya salah, tentu ada beberapa hal yang tidak mengenakan. Saya perlu sangat meminta maaf, teman-teman tidak bisa memuaskan. Kita akan ngobrol lagi kapan-kapan ya, Re? Siap, pasti Bu, pasti Bu. Ya, okay. Terima kasih. Terima kasih banyak, Re. Salam buat keluarga. Ya, siap disampaikan. Semoga sehat semua, sering cuci tangan. Amin. Ya, amin. Stay safe and healthy, Re. Yes, take care, Bu. Bye.